Bab 1451. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Chen Yuan berdiri dengan bangga di kehampaan. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dari menara waktu. Menara raksasa yang unik di depannya tampak berdiri di sungai waktu yang panjang, abadi dan megah. Entah berapa miliar tahun ia telah berdiri di sini. Tampaknya ia tidak akan pernah terkikis oleh erosi waktu. Sebaliknya, semakin lama tahun-tahun yang dilalui, semakin mengerikan kekuatan waktu yang terkumpul. Chen Yuan melangkah maju dan langsung memasuki waktu yang bergejolak yang diselimuti oleh menara waktu. Tubuh menara raksasa ini. Total ada 88 lantai. Tetapi hanya ada satu pintu masuk. Hanya lantai pertama di bagian bawah yang dapat memasuki menara. Melihat ini, Chen Yuan dengan cepat mendarat. Baru setelah mendarat di tanah ia akhirnya melihat sebuah portal yang tingginya ribuan meter. Pintunya sangat luas, dan tidak ada halangan, tetapi pintunya terbuka lebar, yang tampaknya menunjukkan bahwa siapapun dapat masuk. Chen Yuan berjalan masuk ke gerbang menara waktu. Tiba-tiba, dia merasakan hukum waktu yang mengerikan menimpanya, dan umurnya mulai berkurang dengan kecepatan 1000 juta kali lipat. Kekuatan waktu kuno merampas umurmu dalam waktu yang sunyi. Namun untungnya, seni keabadian Chen Yuan telah dikultivasi hingga tingkat ke-10. Menghadapi erosi kekuatan waktu, seni keabadian bekerja dengan sangat cepat, sangat menunda kerusakan yang disebabkan oleh hukum waktu. Sepertinya tidak begitu menakutkan, ayo masuk dan lihat. Chen Yuan terus melangkah maju 2 langkah. Detik berikutnya, tirai cahaya terlarang yang mengerikan tiba-tiba muncul. Tirai cahaya ini hanya bisa masuk dan keluar. Sebenarnya mengunci Chen Yuan di dalam menara. Chen Yuan segera menggunakan hukum ruang untuk melarikan diri dari menara, tetapi menemukan bahwa hukum ruang telah sepenuhnya gagal. Tidak bisa melarikan diri sama sekali. Penilaian Master Menara Waktu telah resmi dimulai. Sebuah suara tua dan agung terdengar di menara. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya ada seseorang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian identifikasi Master Menara. Anak muda, lelaki tua ini mengikuti kehendak Master dan menunggu Master Menara baru muncul. Dia telah menunggu di sini selama miliaran tahun. Tapi meskipun kau adalah makhluk pertama yang memasuki menara waktu dalam 1 miliar tahun, kau harus melewati banyak ujian dan menggunakan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kau layak mengendalikan menara waktu. Jika tidak, kau akan gagal dalam penilaian identitas menara waktu, dan akhirmu adalah kematian. Sejujurnya, guru terakhirku adalah dewa tertinggi alam semesta, dan kau hanya memiliki tingkat kultivasi penguasa alam semesta. Dengan alam seperti semut ini, mungkin tidak ada gunanya. Kau sebaiknya mengobrol denganku, mungkin kau bisa hidup beberapa tahun lagi. Sebuah suara yang agung, tetapi jelas banyak bicara, terdengar. Mungkin karena terlalu lama tidak ada yang berbicara, orang ini telah menderita luka dalam. Permisi, apakah Anda Tarling? Tanya Chen Yuan. Benar, tempat duduk ini adalah roh menara waktu, ingat dulu. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara, mari kita langsung mulai penilaiannya. Lupakan saja, kau pasti cukup berbakat untuk memasuki dunia rahasia ini, tetapi bakat saja tidak cukup untuk mengendalikan menara waktu. Saat ini, menara cahaya memiliki 88 lantai, dan setiap lantai memiliki penghalang sihir. Anda harus memahami hukum waktu sebelum dapat memasuki lantai atas. Anda bahkan belum memasuki lantai pertama, tetapi lantai pertama juga yang paling mudah. Anda hanya perlu memahami 10% dari lapisan pertama hukum waktu untuk melewati lapisan pertama penghalang sihir dan memahami 20% dari lapisan pertama hukum waktu, Anda dapat memasuki lapisan kedua, memahami 30% dari lapisan pertama hukum waktu, Anda dapat memasuki lapisan ketiga, dan seterusnya. Ketika Anda memahami keadaan sempurna dari tingkat pertama hukum waktu, Anda dapat naik ke tingkat ke-10. Ketika Anda memahami keadaan sempurna dari lapisan kedua hukum waktu, Anda akan dapat naik ke tingkat ke-20. Dan jika Anda ingin menyempurnakan menara waktu, Anda perlu naik setidaknya ke lantai 60 untuk memiliki kesempatan diakui oleh menara waktu. Ini baru permintaan pertama. Namun, selama kau mendaki hingga lantai 60 atau lebih tinggi, meskipun kau tidak dapat memurnikan menara waktu, kau tidak akan terkikis oleh kekuatan waktu, dan kau berhak untuk keluar dari menara waktu. Suara taring terdengar. Sudah menunggu tatapan terkejut Chen Yuan. Karena mendaki hingga lantai 60 menara waktu berarti seseorang harus memahami hukum waktu hingga lantai 6. Hukum waktu adalah hukum pertama alam semesta, dan ini adalah hal yang paling sulit dipahami. Bahkan banyak kaisar kosmik terkemuka pun tidak mampu memahami hukum waktu hingga tingkat ke-6. Chen Yuan, penguasa alam semesta, memang sedikit terlalu kuat. Tapi Chen Yuan tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, ekspresi wajahnya sangat datar. Hanya itu. Kupikir ini sangat sulit.
Mata Chen Yuan tertuju pada lapisan pertama penghalang sihir. Ada pola hukum di atasnya, yang dengan jelas menunjukkan hukum waktu yang tak terlukiskan pada penghalang sihir dalam bentuk pola teratur. Apakah ini pola teratur dari hukum waktu? Tampaknya agak mirip dengan teks ilahi kuno. Sungguh menakjubkan. Chen Yuan langsung mengerti. Ternyata, berpartisipasi dalam penilaian menara waktu itu sendiri adalah kesempatan yang luar biasa. Tidak ada tempat yang lebih mudah untuk memahami hukum waktu selain di menara waktu. Munculnya pola teratur, ditambah dengan naskah ilahi kuno, memberikan rumus, memungkinkan Anda untuk menyalinnya sesuai dengan rumus tersebut. Dengan rumus tersebut, itu sama dengan memiliki jalan pintas untuk memahami hukum waktu. Jika kau masih belum bisa memahami misteri ini, bisa dikatakan pemahamanmu memang agak lemah. Apa itu tempat suci untuk kultivasi? Menara waktu adalah tempat suci latihan tertinggi untuk memahami hukum waktu. Dan menurut rumus tekstur ini, bahkan Chen Yuan yang telah memahami hukum waktu hingga tingkat kesempurnaan keempat, masih merasakan pencerahan. Begitu. Luar biasa. Chen Yuan menatap garis-garis teratur itu dengan penuh pertimbangan. Ia melihat hukum waktu tiba-tiba muncul di sekitarnya. Hukum waktu ini dan hukum waktu di menara waktu saling meniadakan. Awalnya, umur hidupnya terkikis dengan kecepatan 1000 juta kali, tetapi dengan munculnya hukum waktu di sekitar Chen Yuan, kecepatan hilangnya waktu hidupnya sebenarnya melambat hingga 10.000 kali lipat. Dengan kata lain, kerusakan yang ditimbulkan menara waktu pada Chen Yuan paling banyak 1000 kali kecepatan hilangnya hidupnya. Hah? Apakah ini penyelesaian lapisan keempat hukum waktu? Tidak heran kau berani menerobos menara waktu, ternyata kau punya sesuatu untuk diandalkan. Tapi paling-paling hanya sedikit waktu tambahan, itu saja. Hukum waktu lapisan keempat sempurna, dan hukum waktu lapisan keenam juga sempurna, perbedaannya lebih dari 1,5 bintang. Pemahaman tentang kekuatan hukum waktu menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dibutuhkan jutaan atau bahkan puluhan juta tahun untuk mencapai kemajuan di tingkat keenam. Suara taring terdengar. Chen Yuan telah berangkat untuk melewati lapisan pertama penghalang sihir, dan sedang berjalan menuju lapisan kedua. Lapisan kedua juga merupakan tekstur hukum waktu yang lebih canggih. Bagi seseorang seperti Chen Yuan yang telah menguasai tingkat keempat hukum waktu, itu setara dengan mengulang soal-soal sekolah dasar. Meskipun sederhana, itu juga akan memiliki dasar yang kokoh. Dengan cara ini, Chen Yuan mulai mendaki terus-menerus, menembus lapisan demi lapisan penghalang sihir. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kami naik ke lantai 40 menara waktu. Segera, Chen Yuan menembus lantai 40 dan memasuki lantai 40. Selama Anda melewati lantai 40, pemahaman tentang hukum waktu akan langsung menembus ke ranah 10% lantai 5. Bab 1452. Penampilan sebelumnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja. Lagi pula, kau telah memahami hukum waktu hingga tingkat kesempurnaan keempat. Sangat wajar juga untuk mencapai lantai 40. Tetapi apakah dia bisa melewati lapisan pertama penghalang sihir nomor 40 adalah ujian sebenarnya. Taling memperhatikan penampilan Chen Yuan. Mengingat gurunya saat itu, Dewa Waktu, betapa hebatnya dia. Dalam hal bakat untuk memahami hukum waktu, dia bisa disebut yang pertama di alam semesta. Hanya butuh kurang dari setengah bulan untuk langsung memahami 10% dari lapisan kelima hukum waktu. Berbeda dengan penampilan Chen Yuan, Dewa Waktu benar-benar memahaminya hanya dalam setengah bulan berkat pemahaman dan bakatnya sendiri. Chen Yuan menatap pola hukum pada lapisan ke-41 penghalang sihir, berpikir. Ding! Terdeteksi bahwa host sedang memahami pola hukum yang mendalam. Dengan mengonsumsi 1000 poin peningkatan, dia dapat memasuki keadaan pencerahan dalam sehari. Kecepatan pemahaman meningkat 10 kali lipat, dengan mengonsumsi 10.000 poin peningkatan, kecepatan pemahaman meningkat 100 kali lipat, dan dengan mengonsumsi 100.000 poin peningkatan, kecepatan pemahaman meningkat 1000 kali lipat, dengan mengonsumsi 100 juta poin peningkatan, kecepatan pemahaman meningkat 1000 kali lipat, dengan mengonsumsi juta poin peningkatan, kecepatan pemahaman meningkat kali lipat. Ding! Ingat, peningkatan kecepatan pemahaman didasarkan pada bakat host sendiri, yang dikalikan. Notifikasi sistem terdengar di benak Chen Yuan. Orang baik. Benar-benar bisa menjadi super ganda. Menurut perkiraan Chen Yuan sendiri, memahami pola hukum lantai pertama nomor 40 tidak terlalu sulit. Dengan bakatnya, dia seharusnya bisa memahaminya dalam beberapa hari. Tapi itu baru satu lapisan. Semakin jauh kau melangkah, semakin sulit. Mungkin butuh banyak waktu untuk memahami langkah demi langkah hingga lebih dari 60 lantai. Rahasia bumi telah terungkap. Begitu berita ini tersebar, mungkin akan ada orang-orang kuat dari ras manusia, atau orang-orang kuat dari ras lain, yang akan datang untuk memperebutkannya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli di atas level Kaisar Dewa Kosmik,
Chen Yuan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menandinginya sama sekali. Selagi belum ada yang memperebutkannya sekarang, kita harus segera mulai mengumpulkan harta karun. Tidak ada lagi waktu untuk disia-siakan. Chen Yuan dengan tegas memilih untuk mengaktifkan kekuatan ganda supernya. Sistem, aku ingin mengalihkan dengan 100.000 kali. Ding! Untuk meningkatkan kecepatan pemahaman sebanyak 10 juta kali, host perlu mengonsumsi poin peningkatan. Apakah host yakin untuk mengonsumsinya? Tentu. Ding! Setelah dikurangi 10 juta poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 68.560.000 poin. Chen Yuan sekarang kaya dan berkuasa, jadi dia langsung memilih yang paling mahal. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam keadaan misterius dan penuh teka-teki. Seolah-olah jalan langit dan bumi, galaksi alam semesta, dan hukum dunia yang tak terbatas dapat dilihatnya dalam sekejap. Untuk pola hukum yang sangat rumit pada penghalang sihir, dia hanya meliriknya, dan langsung memahaminya, bahkan menarik kesimpulan dari satu contoh ke kasus lain. Tampaknya dia berdiri di perspektif dewa penguasa alam semesta untuk memahami masalah kultivasi tingkat langit berbintang. Semudah itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hanya 3 detik kemudian, seluruh tubuh Chen Yuan tiba-tiba memadatkan pola ilahi waktu. Kekuatan waktu yang menakutkan mulai menjadi nyata padanya. Kekuatan waktu, yang awalnya tak terlihat dan tanpa kualitas, tampaknya tercermin dengan jelas pada Chen Yuan saat ini. Ini, kekuatan lapisan kelima hukum waktu. Anak ini, baru saja menembus lapisan kelima hukum. Namun, mungkin juga dia telah mengumpulkan banyak kekuatan sejak awal. Setelah memasuki menara waktu, dia memperoleh beberapa pengalaman melalui pemahaman rune Dewa Waktu sebelumnya, sehingga dia mampu menembus lantai 5 dalam sekali serang. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika kau mendapat pencerahan, seberapa jauh kau bisa memahaminya. Ini baru lantai 2 dari nomor 40. Taling berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, Chen Yuan telah melewati 41 lapisan penghalang sihir dalam satu langkah. Pergi ke lantai 2 dari nomor 40. Setiap kali kau melewati satu lapisan penghalang sihir, kau bisa langsung mencapai lapisan berikutnya. Nomor 40, pola waktu di lantai 2 menjadi lebih rumit, dan tingkat kesulitannya juga meningkat. Namun, hanya butuh 5 detik bagi Chen Yuan untuk memahaminya secara instan. Sebuah rune ilahi waktu lainnya terkondensasi di sekitar tubuh Chen Yuan. Kekuatan hukum waktunya melonjak hingga 20% dari lantai 5 dalam sekejap. Ini, bagaimana bisa secepat ini? Taring tercengang. Namun dalam ketidaktahuan yang menyusul, perbandingan baru saja dimulai. Langkah kaki Chen Yuan tidak pernah berhenti. Lantai 43, 10 detik. Lantai 44, 20 detik. Lantai 45, 30 detik. Lantai 46, 40 detik. Lantai 47, 50 detik. Lantai 48, 1 menit. Lantai 49, 2 menit. Lantai 40, 3 menit. Melangkah ke tingkat menara waktu juga berarti pemahaman Chen Yuan tentang hukum waktu telah mencapai tingkat sempurna kelima. Bola mata taring hampir keluar. Hanya butuh 40 detik baginya untuk pergi dari lantai 518 ke lantai berikutnya, total kurang dari 10 menit. Nima berjalan lebih cepat daripada 40 lantai pertama. Ini keterlaluan. Sialan kau. Kau tidak bisa berpura-pura, kan? Apakah kau telah memahami hukum waktu hingga tingkat kesempurnaan kelima? Tapi tidak ada alasan. Bagaimana mungkin seorang penguasa tingkat 10 yang kecil menyembunyikan ranah pemahaman hukum waktu di depan bentaling? Mustahil, benar-benar mustahil. Tapi, dalam waktu kurang dari 10 menit, mungkinkah ia langsung memahami kesempurnaan tingkat kelima dari tingkat keempat hukum waktu? Mempertimbangkan keseriusan masalah ini, Taling langsung ketakutan. Anak ini bahkan lebih mengerikan daripada gurunya sebelumnya, Dewa Waktu yang dikenal sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga teratas di alam semesta. Jadi, apakah ini kekuatan waktu? Chen Yuan, yang telah memahami kesempurnaan hukum waktu pada tingkat kelima, tiba-tiba merasa bahwa bahkan di hadapan yang mulia alam semesta yang tak terkalahkan, ia dapat sepenuhnya mengalahkannya dengan hukum waktu. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini masih penguasa alam semesta, tidak ada masalah sama sekali dalam mengalahkan penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Butuh 1000 juta poin peningkatan, tetapi itu ditukar dengan keadaan super ganda selama sehari penuh. Itu hanya kurang dari 10 menit. Jangan sia-siakan, teruslah belajar. Chen Yuan dengan cepat melewati penghalang lapisan. Mulailah memahami pola ilahi waktu di lantai pertama. Jika kau memahami level ini, kau akan mampu menembus tingkat ke-6 hukum waktu. Waktu berlalu menit demi menit.
Lapisan ke-6 hukum waktu memang lebih sulit daripada lapisan ke-5, dan koefisien kesulitannya sama sekali bukan hanya perbedaan satu orde besaran. Chen Yuanzhu membutuhkan waktu 10 menit untuk akhirnya berhasil memahaminya. Pola ilahi waktu yang lebih tebal dan lebih besar lainnya mengembun di sekitar tubuh Chen Yuan. Taling terstunet di tempat. Ini, tingkat ke-6 hukum waktu, begitu saja, berhasil. Aku ingat miliaran tahun yang lalu, ada seorang yang disebut ahli alam semesta tingkat monster yang memahami hukum waktu tingkat ke-6. Butuh waktu 10 tahun penuh, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Anak ini berhasil dalam 10 menit. Apa-apaan? Tepat ketika Taling sangat ketakutan hingga tak bisa menghitungnya. Hanya 10 menit. Chen Yuan kembali melewati lantai 2. Bab 1453. Di lantai 3, Chen Yuan membutuhkan waktu sekitar setengah jam. 4 lantai, 4-10 menit. 5 lantai, 5-10 menit. Lantai 6, 6-10 menit. Lantai 7, 7-10 menit. Lantai 8, 8-10 menit. Lantai 9, 9-10 menit. Lantai 60 menit. Totalnya sekitar 9,5 jam hingga Chen Yuan melewati penghalang lantai 60. Artinya, waktu penggandaan super 24 jam sehari mungkin telah menghabiskan kurang dari setengahnya. Ini adalah keadaan penggandaan super yang ditukar dengan 1.000 juta poin peningkatan. Akan sangat memalukan jika membuang 1 detik pun. Chen Yuan dengan tegas memilih untuk melanjutkan pencerahannya. Pada saat ini, Taling sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa. Selain tidak tahu, dia masih tidak tahu. Selain terkejut atau kaget, itu lebih dari lantai 60. Dia benar-benar menembus lantai 60 dalam waktu kurang dari sehari. Aku percaya. Mungkinkah lelaki tua itu belum muncul di alam semesta selama 1 miliar tahun, dan alam semesta telah berubah total hari ini? Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu? Bahkan di zaman kuno yang kukenal, sepertinya aku belum pernah melihat orang yang sangat mesum seperti itu. Apakah dia yakin bahwa dia hanya penguasa tingkat ke-10? Mungkinkah penguasa alam semesta telah mengenakan lapisan kulit? Kengerian berlanjut. Karena Chen Yuan sudah berjalan menuju lantai 60. Lantai 60 mewakili pemahaman kekuatan hukum waktu lapisan ke-7. Di alam semesta, siapapun yang telah memahami kekuatan hukum tingkat ke-7 adalah eksistensi yang sangat kuat, bahkan di antara para kaisar alam semesta. Misalnya, binatang kaisar putih raksasa, dengan kultivasi puncak kaisar dewa, telah mengendalikan kekuatan hukum jiwa lapisan ke-7. Kaisar salju mengendalikan kekuatan hukum es lapisan ke-7. Sebagian besar kaisar dewa kosmik sebenarnya hanya mencapai tingkat ke-6 dalam pemahaman mereka tentang kekuatan hukum. Dengan kata lain, kendali Chen Yuan saat ini atas kekuatan hukum waktu telah melampaui rata-rata sebagian besar kaisar dewa alam semesta. Hanya beberapa kaisar kosmik teratas yang dapat menahannya. Di bawah kendali kaisar, dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya dapat mendorong dan menghancurkan. Jika dia memahami kekuatan hukum waktu tingkat 7 dengan basis kultivasi tingkat 10 dari penguasa tertinggi, itu akan menjadi transformasi kualitatif. Itu berarti Chen Yuan mungkin melompat untuk melawan kaisar dewa alam semesta. Ini mencakup lebih dari selusin tingkatan, termasuk 2 tingkat kehidupan besar. Jika dia menembus ke yang mulia kosmik dari titik ini, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya akan langsung mencapai tingkat kaisar dewa kosmik. Di lantai pertama nomor 60, Chen Yuan menghabiskan sekitar 2 jam, dan akhirnya sepenuhnya memahami pola waktu yang sangat rumit. Saat itulah, lebih dari 8.000 jejak dewa kuno di belakang Chen Yuan tiba-tiba menyala bersamaan. Energi kosmik yang tak terbatas berkumpul di tubuhnya. Lebih dari 2 naskah ilahi kuno berubah menjadi panah emas, menembus kehampaan dengan suara keras. Mengabaikan aturan alam rahasia Dewa Master, dia secara paksa menyerap kekuatan asli alam semesta dan menuangkannya ke dalam dirinya. Kultivasi Chen Yuan mulai menembus batas penguasa tertinggi. Segera, seiring semakin banyak energi kosmik yang terkumpul, kekuatan Chen Yuan langsung memasuki ranah setengah langkah terhormat. Hanya 1 langkah lagi untuk menembus ke ranah yang mulia semesta. Langkah terakhir ini adalah mengumpulkan kerajaan ilahi tertinggi, mengumpulkan fragmen ruang kosmik, mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan ilahi tertinggi, dan membangun dunia kerajaan ilahi. Biasanya kekuatan kerajaan Tuhan juga menentukan potensi seorang penguasa semesta. Kekuatan yang mulia semesta biasanya terutama bergantung pada aspek komprehensif seperti dunia kerajaan Tuhan, tingkat kultivasi, pemahaman hukum, kendali domain, keterampilan tempur, metode pertahanan, harta karun dan artefak, untuk menilai kekuatan keseluruhan seorang yang mulia. Dan pembangunan kerajaan Tuhan mungkin bahkan lebih penting daripada tingkat kultivasi. Banyak penguasa kosmik telah menghabiskan jutaan tahun,
tetapi mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan paling berharga untuk membangun dunia kerajaan Tuhan. Dan Chen Yuan sama sekali tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Karena dia secara langsung memiliki dunia kerajaan Tuhan yang sudah jadi. Terlebih lagi, dunia kerajaan ilahi ini sendiri adalah kerajaan ilahi dari alam semesta yang terhormat, ditambah fragmen ruang dari alam rahasia kaisar, ditambah dengan kekuatan hukuman ilahi alam semesta yang tak terbatas, dan energi sebuah bintang. Dunia kerajaan dewa seperti itu pada dasarnya tidak kalah dengan dunia kerajaan dewa para ahli tingkat 10 biasa. Saat itu, Chen Yuan belum menembus ke tingkat penguasa alam semesta. Sekarang, ia telah mengintegrasikan kerajaan dewa yang mulia, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Tidak ada kesulitan. Karena ia telah melewati tahap paling berbahaya dan sulit dari penyatuan kerajaan dewa. Agar tidak membuang waktu. Sambil menembus alam semesta yang mulia, Chen Yuan terus menerobos. Hampir seperti pedang bermata dua. Sialan kau. Bagaimana mungkin ada hal yang keterlaluan seperti itu? Orang ini benar-benar menyerap kekuatan asli alam semesta dan secara paksa menembus alam penguasa alam semesta, dan pada saat yang sama terus memahami pola waktu ilahi. Apakah dia tidak takut menjadi gila? Ini gila, ini terlalu menyimpang. Nomor 60 berada di lantai 3, sialan. Suara taring tak kuasa menahan getaran. Terkejut, terpukau, terpaku. Jiwanya mati rasa. Hal yang paling mengejutkan adalah kecepatan pemahamannya sama sekali tidak menurun ketika dia terganggu. Sebaliknya, dengan tingkat jiwa dan tingkat hidupnya, dia secara bertahap berubah ke tingkat yang mulia semesta. Kecepatan pemahaman orang ini, yang sudah melambat, justru meningkat lagi. Benar, memang sehebat itu. Tingkat hidup yang mulia semesta satu tingkat lebih tinggi daripada penguasa semesta. Sebagai bentuk kehidupan kosmik tingkat tinggi, persepsi jiwa dan tingkat gennya secara alami jauh lebih unggul daripada penguasa kosmik. Oleh karena itu, kecepatan memahami kekuatan hukum tersebut setidaknya akan beberapa kali lebih cepat daripada penguasa alam semesta. Dan keadaan pencerahan Super Chen Yuan kali belum berakhir. Oleh karena itu, setelah Chen Yuan menembus alam semesta yang mulia, dia dapat memahami kekuatan hukum waktu tingkat 7, yang secara alami akan beberapa kali lebih cepat. Itulah kenyataannya. Waktu berlalu menit demi menit. Tak lama kemudian, 10 jam berlalu. Chen Yuan akhirnya sepenuhnya menembus alam penguasa alam semesta. Dunia kerajaan dewa sepenuhnya terintegrasi dengan dirinya sendiri. Luas wilayah dunianya secara keseluruhan melebihi 300 miliar kilometer persegi, sebuah pencapaian yang mengesankan. Di dunia kerajaan dewa seperti itu, Chen Yuan berani mengatakan bahwa wilayah kerajaan dewa dari dua penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, Bu Yingfrost, mungkin tidak sebesar dirinya. Dan dia baru saja menembus ranah yang mulia alam semesta, dan dia bahkan belum melewati malapetaka ilahi penguasa. Dunia kerajaan ilahinya telah melampaui yang mulia alam semesta yang tak terkalahkan. Potensinya sangat tinggi sehingga sulit untuk menilainya dalam kondisi normal. Secara teoritis, keadaan Chen Yuan saat ini hanya dapat dianggap sebagai yang mulia palsu. Setelah berhasil melewati cobaan, dia akan menjadi penguasa tertinggi alam semesta yang sebenarnya. Dengan berdirinya kerajaan dewa, Chen Yuan sangat sulit untuk dibunuh, dan energinya seluas lautan, tak habis-habisnya. Bersamaan dengan itu, untuk pencerahan menara waktu, dia juga telah naik ke lantai 70. Lantai 70, dia benar-benar berjalan ke lantai 70, dan itu masih dalam sehari. Jika lantai 70 benar-benar bisa menembus batas, itu berarti dia tidak perlu menghabiskan ratusan ribu tahun untuk memurnikan kekuatan ilahi, dan dia bisa langsung meminta menara waktu untuk secara proaktif mengakui sang master. Apakah ini benar-benar mungkin? Dalam satu hari, artefak tertinggi peradaban tingkat 9 bisa diakui sebagai master. Dan juga menembus ranah penguasa alam semesta. Ini. Bab 1454. Ketakutan sampai-sampai tidak bisa bernapas. Aku pernah melihat yang mesum, tapi belum pernah yang semesum ini. Apa kau yakin kau masih manusia? Apa kau seharusnya makhluk kosmik lintang tinggi yang turun? Saat ini, hanya tersisa 1 jam sebelum pencerahan Chen Yuan berlipat ganda. Tekstur lapisan nomor 70 hukum waktu setidaknya 1000 kali lebih rumit daripada tekstur hukum waktu lapisan sebelumnya. Tapi Chen Yuan tampak sangat sabar. Jangan terburu-buru. Yang terpenting adalah mengaktifkan super ganda lainnya. Lagi pula, sekarang kaya dan kuat. 1000 juta poin peningkatan bukanlah masalah. Secara logis, seseorang yang naik ke lantai menara waktu berhak untuk memurnikan menara waktu. Karena telah naik ke lantai 60, ia telah memasuki area inti menara waktu. Ia berhak untuk menanamkan rohnya sendiri di dalam inti menara.
Namun, dibutuhkan kekuatan ilahi tertinggi untuk meliputi seluruh menara waktu dan memurnikan seluruh menara setinggi 18 miliar meter itu hingga setiap inci. Proses ini membutuhkan setidaknya jutaan tahun. Oleh karena itu, memasuki lantai ke atas hanya memenuhi syarat untuk memurnikan menara waktu. Masih sangat sulit untuk memurnikan artefak tertinggi dari peradaban tingkat ke-9, dengan kultivasi tingkat ke-10 penguasa Chen Yuan. Tetapi Chen Yuan tidak memikirkan hal ini. Dia hanya merasa bahwa memahami menara waktu dan memahami hukum waktu itu sendiri adalah sebuah kebetulan. Jadi, apakah akan memurnikan atau tidak memurnikan menara waktu adalah masalah lain. Pertama, mari kita pahami seberapa banyak hukum waktu yang dapat dipahami. Suasananya sangat menekan dan menyesakkan. Saat ini, bahkan Taring pun mulai merasa gugup. Karena menurut aturan yang ditetapkan oleh Dewa Waktu miliaran tahun yang lalu, selama Anda naik ke lantai menara waktu dan memahami hukum waktu hingga tingkat ke-7 Dzogchen, Anda akan secara otomatis diakui sebagai penguasa menara waktu. Ini adalah program tetap, dan bahkan Taling pun tidak bisa mengubahnya. Meskipun Taling ketakutan, ia juga sedikit bersemangat, dan gelisah. Tak disangka, tidak ada seorang pun di menara waktu yang pernah melakukan tes identifikasi master selama 1 miliar tahun. 1 miliar tahun kemudian, orang pertama yang memasuki menara waktu akan berhasil. Waktu berlalu menit demi menit. Chen Yuan menatap rune waktu itu, berpikir, dan akhirnya, 1 jam berlalu. Itu adalah waktu pencerahan super ganda. Hingga akhir, Chen Yuan gagal sepenuhnya memahami lapisan ke-70 dari pola ilahi waktu. Tetapi pemahamannya tentang hukum waktu telah mencapai 99,9% dari tingkat ke-7, hanya 0,1% di belakang. Chen Yuan yang secara bertahap terbangun dari keadaan pencerahan. Mau tak mau, ia merasa sedikit menyesal. Masih sedikit lebih buruk. Orang ini, sepertinya telah terbangun dari keadaan pencerahan. Sialan. Sebuah pencerahan, bisakah kau langsung menyadari hukum waktu dari tingkat ke-4 hingga mendekati tingkat ke-7? Aku pernah melihat pencerahan, tapi mengapa aku belum pernah melihat yang sehebat ini? Itu keterlaluan. Taling sedikit lega. Seharusnya butuh waktu bagi orang mesum ini untuk terbangun dari pencerahannya. Dalam waktu singkat, seharusnya mustahil untuk memurnikan menara waktu. Untungnya. Kalau tidak, bukankah wajahku akan bengkak karena gelombang ini? Bentaling telah berkuasa di alam semesta selama miliaran tahun, tetapi gelombang ini tanpa diduga melenceng. Bahkan jika kau benar-benar dapat memurnikan menara waktu, kau tetap harus menjaga harga diri Bentaling. Sistem, aku ingin mewujudkan hukum waktu. Chen Yuan berkata langsung dengan pikirannya. Ding! Konsumsi 1000 poin peningkatan, dan kau dapat memasuki keadaan pencerahan dalam sehari. Kecepatan pemahaman meningkat 10 kali lipat. Konsumsi 10.000 poin peningkatan, dan kecepatan pemahaman meningkat 100 kali lipat. Konsumsi 100.000 poin peningkatan, dan kecepatan pemahaman meningkat 1000 kali lipat. Konsumsi 1 juta poin peningkatan, dan kecepatan pemahaman akan meningkat 10 juta kali lipat. Konsumsi poin peningkatan, dan kecepatan pemahaman akan meningkat kali lipat. Sistem, kali ini aku akan meningkatkannya 10.000 kali lipat. Ding! Untuk meningkatkan kecepatan pemahaman sebanyak 1 juta kali, tuan rumah perlu mengonsumsi poin peningkatan. Apakah tuan rumah yakin akan mengonsumsinya? Yakin. Ding! Setelah dikurangi 1 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 67.560.000 poin. Kali ini Chen Yuan hanya memilih untuk mengonsumsi 100 juta poin peningkatan. Sekarang setelah mengalami penggandaan super sebanyak kali, Anda juga seharusnya mengalami peningkatan kecepatan pemahaman sebanyak kali. Hanya dengan cara ini kita dapat membandingkan metode penggandaan mana yang lebih hemat biaya. Praktik adalah satu-satunya kebenaran. Sejak saat itu, di bawah pengawasan ketat Taling, Chen Yuan muncul dalam keadaan seperti itu. Dia baru saja terbangun dari sebuah pencerahan. Hanya 3 menit berlalu. Kemudian pencerahan lagi. Pada saat ini, Taling tercengang. Petrokimia. Sesak napas. Kaku. Ini, bagaimana mungkin, anak ini tiba-tiba menyadari lagi, dan ingin melakukannya lagi. Aku mengandalkan Jenis orang aneh apa ini? Bukankah butuh waktu pendinginan untuk menyadari pencerahan? Mati rasa. Benar-benar mati rasa. Apakah boleh aku mengakui Tuhan? Kau hebat. Kau hebat. Bentaling meyakinkanmu. Kecepatan pemahaman kali lipat, dibandingkan dengan kecepatan pemahaman kali lipat, pengalamannya jauh lebih buruk. Kecepatan memahami hukum waktu sangat lambat. Sulit untuk membuat kemajuan yang jelas selama 1 jam penuh. Pada akhirnya,
Chen Yuan membutuhkan 2 jam penuh untuk berhasil memahami hukum waktu tingkat 70,1%. Pada saat dia menyadari keberhasilan, pola waktu ilahi yang sangat tebal tiba-tiba mengembun dan terbentuk di sekitar tubuh Chen Yuan. Dan pada saat pola waktu ilahi ini mengembun dan terbentuk, 69 pola waktu ilahi yang tersisa mulai terhubung bersama secara aneh. Secara bertahap membentuk rantai hukum waktu yang lengkap. Rantai ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tampaknya mampu mengunci ruang waktu untuk sementara dan menghentikannya berjalan, dan juga dapat mengunci sungai waktu yang panjang dan mengalir ke hulu. Bolak-balik antara masa lalu dan masa depan. Penyelesaian hukum waktu tingkat ke-7 berarti Chen Yuan telah menguasai kekuatan waktu yang lebih maju. Perjalanan waktu. Tetapi Chen Yuan tidak berani mencobanya dengan sembarangan. Karena melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Anda akan mendapat balasan dari hukum waktu yang lebih serius. Jangan coba jika tidak perlu. Ini, rantai ruang dan waktu. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dengan basis kultivasi tingkat master, hanya butuh kurang dari 2 hari untuk memahami hukum waktu hingga tingkat kesempurnaan ke-7, dan memadatkan rantai ruang waktu. Dengan bakat yang tiada duanya, bukanlah suatu penghinaan terhadap artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9, menara ruang waktu. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, dia akan menjadi raksasa alam semesta, dan menara waktu akan muncul kembali di tangannya, tak tertandingi di dunia dan tak terkalahkan. Saat Chen Yuan menerobos penghalang sihir di lantai 70 menara waktu, dia belum sempat memahami rune Dewa Waktu di lantai 70. Tiba-tiba, seluruh menara waktu yang panjangnya 18 miliar meter mulai bergetar. Selamat, Tuan, Anda telah menyelesaikan ujian menara waktu, dan Anda berhak diakui sebagai penguasa menara waktu. Mulai hari ini, Anda adalah pemilik baru artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9. Tinggalkan jejak jiwa Anda di inti menara, dan Anda akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi menara waktu sesuka hati. Suara taring terdengar lagi. Di depan Chen Yuan, sebuah pagoda kecil seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul. Menara kecil ini adalah inti dari menara tersebut. Selama Chen Yuan meninggalkan jejak jiwanya, menara waktu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Apakah ini pengakuan dari sang penguasa? Bukankah ini berarti masih ada banyak ujian lain untuk memurnikan artefak peradaban tingkat 9? Hanya itu saja. Ini terlalu mudah. Taling, aku masih menyukai sikap pemberontakmu saat itu. Bab 1455. Guru, izinkan saya untuk pulih. Anak muda, kau sangat hebat, kau telah berhasil mendapatkan persetujuan Bentaling. Melihat penampilanmu, kau telah mencapai aturan yang ditetapkan oleh master generasi sebelumnya dari Roh Menara, Dewa Waktu Agung. Kau hanya perlu memahami hukum waktu tingkat 7 hingga sempurna, dan kau dapat menembus aturan untuk mendapatkan inti menara dan mengakui master, serta mengendalikan inti menara, kau dapat mengendalikan menara waktu. Bahkan Bentaling pun tidak dapat mengubah poin ini. Taling berpura-pura sombong dan menjelaskan. Oh, ternyata memang begitu, lalu untuk apa aku membutuhkanmu? Tidak masalah apakah menara cahaya memilikimu atau tidak. Guru, Anda tidak boleh salah paham. Meskipun tanpa roh benta, menara waktu masih memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dengan roh benta, Anda dapat sepenuhnya mengelolanya tanpa masukan kekuatan ilahi apapun. Menara waktu juga dapat beroperasi sendiri di bawah pengawasan saya. Jika Anda memiliki kerabat, teman, atau bawahan yang perlu meningkatkan kekuatan mereka, saya dapat mengirim mereka langsung ke area percepatan waktu. Percepatan waktu internal menara waktu dapat mencapai maksimum kali perbedaan dari dunia luar. Artinya, 10 tahun kultivasi di menara waktu, hanya 1 tahun yang berlalu di alam semesta luar, tetapi percepatan tertinggi diaktifkan, dan energi yang dikonsumsi tak terbayangkan. Selain itu, menara waktu memiliki banyak kekuatan, yang dapat mengubah hukum waktu. Gunakan kekuatan Anda hingga batasnya. Kecuali dalam kasus pertempuran ekstrim, sebagian besar situasi di mana pemilik tidak perlu mengendalikan menara waktu secara pribadi dapat diserahkan kepada roh menara untuk dikelola, jadi peran roh menara masih sangat besar. Lupakan saja, sepertinya Anda masih berguna. Dengan persetujuan Chen Yuan, Taling sedikit lega. Cepat. Chen Yuan menyuntikkan kekuatan jiwa ke inti menara, dan meninggalkan jejak spiritualnya sendiri. Saat langkah ini selesai, upacara pengakuan Tuan secara resmi selesai. Inti menara itu langsung melesat ke alis Chen Yuan, dan menetap di lautan kesadaran jiwanya. Tidak ada yang terlalu sulit. Saat ini, Chen Yuan menutup matanya. Benar saja, dia telah melewati inti menara. Dia seolah telah membuka perspektif Tuhan, dan dia dapat dengan mudah mengamati setiap inci dari seluruh menara waktu. Dengan sebuah pikiran, menara waktu dapat didesak untuk menyerang. Namun, penggunaan menara waktu perlu bekerja sama dengan hukum waktu agar dapat mengerahkan kekuatan maksimum menara waktu.
Tidak heran sikap Taling berubah begitu cepat sebelum dan sesudahnya. Ternyata setelah memurnikan inti menara, membunuh roh menara hanya ada dalam pikiranku. Hampir memiliki kendali mutlak. Melihat Chen Yuan berhasil memurnikan inti menara, sikap Taling tiba-tiba menjadi lebih rendah hati. Selamat, Tuan, Anda telah menjadi penguasa menara waktu. Tuan, jika ada perintah, beritahu Xiaota kapan saja, Xiaota tahu segalanya, dan dia bisa mengatakan semuanya. Baiklah, jangan ganggu saya untuk terus memahami hukum waktu, Anda telah menunda banyak waktu. Chen Yuan memanfaatkan keadaan pencerahan lipat sebelum berakhir. Mulai memahami pola dewa waktu di lantai pertama nomor 70. Tiba-tiba, perasaan seolah jiwa akan terkoyak datang ke hatinya. Ini menyebabkan Chen Yuan sakit kepala hebat, dan wajahnya langsung pucat. Sakit. Sial. Aku terkena serangan balik. Ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah secara paksa memahami kekuatan hukum tertinggi yang tidak dapat ditanggung oleh jiwanya sendiri, menyebabkan jiwanya terluka. Disarankan agar tuan rumah mengonsumsi 100 juta poin penguatan untuk memperbaiki jiwa yang rusak. Perbaiki dengan cepat. Ding. Setelah dikurangi 100 juta poin penguatan tuan rumah, poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 66.560.000 poin. Ding. Memperbaiki. Perbaikan selesai. Tuan, kekuatan belum menembus alam dewa penguasa alam semesta, kehidupan yang sama dengan langit dan bumi, kecerahan yang sama dengan matahari dan bulan, asal-usul yang sama dengan alam semesta, keabadian, tidak boleh memahami kekuatan hukum tingkat ke-8 secara paksa, jika tidak, sumber jiwa akan tak tertahankan. Taring segera mengingatkan, sial. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Chen Yuan dengan cepat pulih dari sakit kepala yang hebat. Aku tidak menyangka kau berani secara paksa memahami kekuatan hukum tingkat ke-8 tepat setelah kau mencapai tingkat yang mulia semesta. Hei! Guru, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Tidak ada tanda-tanda kerusakan jiwa sama sekali. Taring benar-benar terkejut. Aku langsung ketakutan. Sebenarnya, aku sengaja tidak mengingatkannya tadi, hanya untuk membuat Chen Yuan menderita. Dengan kekuatan hukum tingkat ke-8, bahkan jika Kaisar Dewa Alam Semesta Puncak memahaminya secara paksa, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Belum lagi hukum tertinggi di antara semua hukum, hukum waktu tingkat ke-8. Jika Anda tidak pergi ke Dewa Penguasa Alam Semesta untuk memahami hukum waktu pada tingkat ini, Anda biasanya akan mati atau terluka. Mungkin saja orang ini langsung mati karena serangan balik jiwa. Tak disangka, setelah Chen Yuan pergi untuk memahaminya secara paksa, tidak terjadi apa-apa, dan dia langsung pulih. Makhluk kosmik berdimensi tinggi, ini benar-benar makhluk kosmik berdimensi tinggi yang datang kepada kita. Kalau tidak, bagaimana mungkin pemahaman jiwa bisa abnormal sampai sejauh ini? Aku melayaninya. Gelombang ini benar-benar melayani. Mungkin mengikuti bos ini lebih menjanjikan daripada mengikuti generasi dewa penguasa waktu sebelumnya. Tuan Shenwei Gai, Xiaota mengagumi Anda. Kekaguman saya kepada Anda. Baiklah, saya tidak peduli kali ini. Jika Anda berani menipu saya lain kali, Anda akan menanggung risikonya sendiri. Terima. Dengan sebuah pikiran di benak Chen Yuan, menara raksasa setinggi 18 miliar meter ini tiba-tiba mulai menyusut. Dari ukuran 180 juta kilometer, yang lebih besar dari bumi, menara itu menyusut hingga seukuran telapak tangan dengan kecepatan luar biasa. Chen Yuan mengumpulkannya ke dunia kerajaan ilahinya dan menggunakannya untuk menekan fondasi dunia. Dengan dua artefak peradaban tingkat 9 untuk menekan fondasi dunia kerajaan Dewa Chen Yuan akan distabilkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Kaisar alam semesta sulit untuk digoyahkan. Perhentian selanjutnya. Manik-manik penciptaan. Xiaota, apakah kau tahu bola keberuntungan? Aku tahu, aku dan orang ini tidak saling menyukai, sudah miliaran tahun. Bola keberuntungan diambil oleh Dewa Waktu ketika dia melakukan perjalanan melalui Laut Kekacauan 30 miliar tahun yang lalu. Manik yang pecah ini memiliki kemampuan untuk merebut keberuntungan langit dan bumi, dan dapat memperbaiki semua benda yang rusak di dunia, termasuk makhluk hidup, artefak yang rusak, atau jiwa yang rusak, semuanya dapat diperbaiki. Sebenarnya, aku tidak merasa begitu baik. Hanya saja siapapun yang mendapatkannya akan menjadi Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Justru karena bola keberuntungan inilah penguasa Dewa Waktu dirampok dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari alam semesta lain di Lautan Kekacauan. Aku beberapa kali menyelamatkan nyawaku secara paksa, dan akhirnya berhasil terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Tapi terbang ke alam semesta berdimensi tinggi tidak dapat membawa artefak apapun, jadi kita semua tertinggal di harta karun rahasia Dewa Agung. Alam semesta Gao Wei, apakah masih bisa naik? Chen Yuan terkejut. Rasanya pandangan dunianya telah disegarkan lagi.
Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendengar konsep alam semesta berdimensi tinggi. Tapi itu cukup mengejutkan untuk dikonfirmasi. Tapi, kenapa kau naik? Bukankah Dewa Agung Waktu memadatkan alam semestanya sendiri? Memadatkan alam semestamu sendiri. Aku bukan gurunya, untuk menghancurkan kepercayaan dirimu. Dari 100 juta dewa kosmik, mungkin tidak ada satupun yang dapat memadatkan alam semestanya sendiri. Terbang ke alam semesta berdimensi tinggi adalah jalur promosi utama bagi sebagian besar dewa kosmik. Tentu saja, ini terlalu jauh untuk guru sekarang. Bab 1456. Tapi aku sudah mulai. Chen Yuan juga terdiam. Meskipun dia juga gagal memadatkan alam semesta, dia sudah memiliki benih alam semesta di dalam tubuhnya. Sepertinya tidak ada jalan kembali ketika dia membuka busur. Benar saja, dia mengambil jalan memutar yang paling sulit lagi. Lupakan saja. Jangan dipikirkan, gelombang ini memiliki menara waktu, tetapi dapat mengikat anjing-anjing penjilat satu sama lain, dan dengan cepat membudidayakan mereka satu persatu. Jika terjadi kecelakaan, di bawah bimbingan Taling, Chen Yuan menemukan tempat di mana bola keberuntungan berada. Guru, yang di depan adalah mutiara keberuntungan. Apakah ini bola keberuntungan? Apakah Anda begitu yakin ini bukan planet? Chen Yuan terdiam. Dia mengira mutiara keberuntungan adalah sebuah manik-manik, tetapi ternyata manik-manik itu lebih besar dari Jupiter. Luas bintang Jupiter sekitar 300 kali luas bumi. Itu adalah benda planet terbesar di tata surya. Dan manik keberuntungan di depanku diperkirakan setidaknya 2000 kali lebih besar dari bumi. Aku tidak tahu apakah itu bisa digunakan untuk menyerang orang. Guru, bola keberuntungan memiliki kekuatan keberuntungan yang melampaui dunia, jadi selain mampu memperbaiki semua benda yang rusak di dunia, ia juga memiliki kekuatan penghancuran yang sangat mengerikan. Untuk beregenerasi di tengah kehancuran, untuk merebut keberuntungan dunia, inilah kekuatan mutiara keberuntungan. Dan manik ini, jika kau ingin memurnikannya, kau harus mendapatkan persetujuan dari roh manik. Entah tundukkan dengan kekuatan absolut, atau ia akan mengambil inisiatif untuk mengakui guru. Namun, sejauh yang aku tahu, manik kecil ini telah tercekik di perbendaharaan rahasia guru dewa selama miliaran tahun, dan aku ingin keluar untuk waktu yang lama untuk melihatnya. Mungkin ia tidak tahan kesepian sejak lama. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Dewa Penguasa Waktu, selama ia mengenali kembali Sang Tuan, dan orang yang mengenali Sang Tuan dapat memperoleh sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Penguasa Waktu, ia dapat meninggalkan harta rahasia Sang Dewa Penguasa. Dengan kemampuan gurumu, kurasa tidak ada kesulitan sama sekali dalam berlatih latihan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Waktu, dan dengan bantuan Menara Waktu, kau dapat mengaktifkan percepatan kali lipat. Itu seharusnya mudah dan hal termudah setelah menyelesaikan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh dewa dan penaklukan bola penciptaan. Setelah suara Taling, terdengar suara itu. Chen Yuan telah melangkah maju dan mendarat di atas bola keberuntungan raksasa. Kekuatan penghancuran yang mengerikan mulai mengikis tubuh Chen Yuan. Sepertinya mereka ingin merebut semua energi dan vitalitas dalam tubuh Chen Yuan dan mengurasnya hingga kering. Chen Yuan memfokuskan matanya, dan kekuatan lapisan ketujuh hukum waktu meledak. Bahkan secara paksa menstabilkan satu sisi ruang dan waktu, dan segala sesuatu di dunia berhenti. Seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Di bawah bimbingan menara kecil itu, Chen Yuan dengan cepat melarikan diri ke kedalaman inti bola penciptaan. Tak lama kemudian, sebuah kuil waktu muncul di depan Chen Yuan. Saat Chen Yuan melangkah masuk ke kuil, matanya membeku. Seluruh tubuhnya tertegun. Di dalam kuil, ada seorang wanita duduk bersila dan berlatih dengan mata tertutup. Di atas kepalanya terdapat bola roh keberuntungan, yang menangkap kekuatan keberuntungan dari langit dan bumi dan terus-menerus menuangkannya ke dalam tubuhnya. Secara paksa meningkatkan kualifikasinya. Dengan kekuatan keberuntungan, ia secara paksa dibentuk menjadi tubuh ilahi yang tak tertandingi. Dengan metode mewarisi dan berkultivasi dari Dewa Senguang, dan bola keberuntungan, ia dipaksa untuk merebut keberuntungan. Kekuatan kultivasi wanita ini telah melonjak langsung ke puncak yang mulia semesta. Semua orang di Chen Yuan tercengang. Ini, bukankah ini Lin Sutong? Meskipun penampilan dan temperamennya telah berubah cukup banyak, bahkan jika rambutnya beruban, aku akan mengenalinya. Sialan, bagaimana aku bisa bertemu dengannya di sini? Aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata dia orang pertama yang memasuki harta karun rahasia dewa. Adikmu, tingkat kultivasinya meningkat lebih cepat dariku. Sial. Chen Yuan berbalik dengan tegas dan pergi. Hei! Roh mutiara ini ternyata langsung mengenali sang guru, dan secara paksa menggunakan kekuatan keberuntungan untuk mengubah manusia biasa menjadi tubuh ilahi keberuntungan. Dia tidak ragu-ragu menghabiskan ratusan juta tahun energi yang telah dikumpulkannya sendiri untuk secara paksa mengubah seorang tokoh puncak alam semesta.
Aku khawatir dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat Kaisar Dewa Alam Semesta. Sungguh tidak ada harapan, tidak bisakah kau menunggu 1 miliar tahun? Ia menghabiskan kekuatan penciptaan dan secara paksa menarik manusia biasa ke alam rahasia Dewa Agung. Ia tidak bisa menunggu sang guru datang, dan ia malah menciptakan seorang guru sendiri. Zu kecil, itu kau. Ah, guru, mengapa kau pergi? Aku tidak peduli jika aku tidak menginginkan manik keberuntungan ini. Aku tidak ingin melihat wanita ini. Chen Yuan berbalik dan langsung terbang pergi. Sial, dia terus menghantuiku. Saat Chen Yuan pergi, Lin Sutong tiba-tiba membuka matanya. Apakah itu kakak Chen Yuan? Sepertinya aku mencium bau napasnya. Xiao Zhu, kapan aku bisa pergi? Aku sudah berlatih keras di kuil ini selama hampir 20 tahun. Aku sangat merindukan kakak Chen Yuan. Kata Lin Sutong dengan tatapan rindu. Kau akan segera bisa pergi. Setelah langkah terakhir penggabungan dunia Kaisar Dewa selesai, kau akan langsung menembus alam Kaisar Dewa Alam Semesta. Aku akan membantumu menyelesaikan penggabungan dengan kekuatan alam. Aku hampir tidak punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Lalu, apakah aku akan menjadi sekuat dan sehebat kakak Chen Yuan? Kakak Chen Yuan yang kau bicarakan, aku tidak tahu siapa dia, tetapi makhluk berperadaban rendah di bumi, yang terkuat tidak akan melebihi tingkat bintang, semut seperti itu, kau bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Kau dulu mengagumi keberadaannya. Ketika kau benar-benar mengetahui bahwa dia lebih lemah dari semut, kau mungkin tidak menyukainya lagi. Bisakah manusia jatuh cinta pada semut? Tidak, tidak masalah apakah aku menjadi lebih kuat darinya atau tidak, selama kakak Chen Yuan bersedia menerimaku dan memaafkanku, bahkan jika dia ingin aku menjadi selirnya, aku bersedia. Aku berhutang budi padanya terlalu banyak dalam hidupku. Roh mutiara penciptaan terdiam seketika. Jika tidak punya pilihan, ia tidak akan pernah menemukan sosok yang begitu penuh cinta sebagai tuannya. Aku tidak ragu menghabiskan ratusan juta tahun keberuntungan untuk melatihmu menjadi kaisar alam semesta, tapi kau sebenarnya ingin menjadi selingkuhan orang lain. Aku sangat mengagumimu. Sungguh tak berharga. Cepat selesaikan fusi ini. Sudah ada orang kuat kedua yang memasuki alam rahasia Dewa Master, dan akan ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga yang menembus alam rahasia Dewa Master. Jika kau tidak segera menembus alam Kaisar Dewa Semesta, maka bahkan aku pun tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, apalagi bertemu dengan saudaramu Chen Yuan. Baiklah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kata Lin Sutong dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu hanya ilusi. Mungkin karena dia sangat merindukannya sehingga dia mengalami halusinasi. Mengapa kakak Chen Yuan muncul di sini? Pergi ke tempat lain. Chen Yuan memutuskan untuk mencari Immortal Jia. Guru, kesulitan pemurnian armor abadi ini mungkin tidak kalah dengan milikku. Armor abadi adalah artefak kosmik dimensi tinggi yang asli, tetapi karena intinya hancur, peringkatnya telah turun dan menjadi artefak peradaban tingkat 9. Dan senjata ilahi ini memiliki kelemahan yang sangat fatal. Karena intinya hancur, beberapa fungsi tidak dapat dikendalikan secara bebas. Setelah dikenakan, tidak dapat dilepas. Setelah mengenakan baju zirah abadi, fungsi pengumpulan energi dari baju zirah ilahi akan langsung aktif. Ia akan menyerap energi kosmik tak terbatas sepanjang waktu, menuangkannya ke dalam tubuh pemakainya, dan jika tidak mencapai alam dewa kosmik, ia pasti akan meledak dan mati jika mengenakan baju zirah abadi, dan hanya ada satu akhir. Jadi, meskipun sang master memurnikan baju zirah abadi, jangan menggunakannya sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Bab 1457. Tingkat kesulitan pemurniannya tidak lebih rendah dari milikmu. Tapi memurnikan menara waktu itu sangat sederhana. Kurasa tidak ada kesulitan sama sekali. Kedengarannya sedikit lebih rumit dari milikmu, tapi kesulitannya terbatas. Jika hanya pada level yang sama, bukankah itu cukup sederhana? Menghadapi pertanyaan retoris Chen Yuan, Tarim terdiam. Sialan kau. Bisakah kau, si mesum super, seperti orang lain? Biasanya, bahkan jika Kaisar Alam Semesta turun, diperkirakan tidak perlu memurnikan menara waktu dalam waktu 10 tahun. Jika itu adalah yang mulia alam semesta, mungkin membutuhkan jutaan tahun. Kau telah menyelesaikan pengakuan Tuan dalam 1 hari. Jelas pengecualian. Sama sekali tidak dalam kisaran normal. Tentu saja, mungkin juga pemahamanmu tentang hukum waktu jauh lebih unggul daripada makhluk lain. Tapi itu tidak berarti kau juga bisa memiliki bakat khusus ini di hadapan baju besi yang tak terkalahkan. Guru, saya akui bahwa bakat dan pemahaman Anda adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang. Bahkan di zaman kuno, saya pada dasarnya belum pernah melihat makhluk dengan pemahaman yang lebih kuat daripada Anda. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak ada seorang pun di masa depan.
Namun, pemurnian dan baju sirah yang tak terkalahkan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bakat dan pemahaman. Karena artefak ini mungkin berasal dari alam semesta berdimensi tinggi, jadi jika Anda ingin memurnikannya, Anda harus menanggung dampak kehendak dari alam semesta berdimensi tinggi. Kekuatan guncangan kehendak ini hampir mencapai tingkat kehendak Master Dewa Kosmik teratas. Kaisar Dewa Kosmik tingkat dasar yang mendekati dalam jarak 1000 meter dari baju sirah abadi akan terkejut hingga menjadi idiot. Kaisar Kosmik tingkat menengah yang mendekati dalam jarak 100 meter dari baju sirah abadi akan menderita kerusakan parah pada jiwanya. Kaisar alam semesta tinggi akan roboh ketika dia mendekati dalam jarak 10 meter dari baju sirah abadi. Bahkan Kaisar Dewa alam semesta tingkat atas, jika dia menyentuh baju sirah abadi, dia mungkin akan hancur oleh kehendaknya, sehingga tidak mungkin untuk dimurnikan. Jika kau ingin menyempurnakan armor abadi, kau harus menanggung dampak dari kehendak yang sangat tirani ini. Jika kau tidak mencapai alam dewa penguasa alam semesta, kesulitan untuk menyempurnakan armor tak terhancurkan benar-benar terlalu rendah. Kau tidak bisa melakukannya bahkan jika kau sudah dekat, apalagi memakainya di tubuhmu sebagai baju sirah perang. Taling menjelaskan secara rinci. Gelombang ini adalah pengingat yang sangat tepat waktu. Namun hati Chen Yuan tidak bergejolak, dan dia bahkan bersemangat untuk mencoba. Ketika dia berpartisipasi dalam ujian Putra Suci di Tanah Suci Warisan, dia juga menembus jurang kehendak. Dan memecahkan rekor menembus jurang kehendak. Saat itu, dia hanya memiliki tingkat kultivasi Xinghe, dan kekuatan kehendaknya tidak kurang dari yang mulia alam semesta. Sekarang dia telah menembus alam yang mulia. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh kehendak jiwaku telah mencapai. Dampak kehendak armor abadi tidak kalah dengan dampak kehendak dewa penguasa puncak alam semesta. Tepat pada waktunya untuk menguji kemampuan. Diiringi oleh fluktuasi ruang. Di bawah bimbingan roh pagoda, Chen Yuan langsung bergerak ke tempat armor abadi berada. Aku melihat deretan pegunungan di depanku. Deretan pegunungan ini tidak tinggi, hanya kurang dari meter. Ada juga kuil waktu di puncak gunung. Dalam radius 1000 mil dari seluruh deretan pegunungan, semuanya dikelilingi oleh tirai cahaya. Ini seperti perisai setengah lingkaran raksasa yang membungkus seluruh gunung. Tirai cahaya terlarang ini sangat mirip dengan tirai cahaya terlarang di pintu masuk alam rahasia Dewa Penguasa. Semuanya ditulis tangan oleh Dewa Penguasa alam semesta, dan bahkan Kaisar Dewa Puncak alam semesta pun sulit untuk menembusnya. Tetapi Chen Yuan menemukan dengan sangat tajam bahwa ini adalah blokade terbalik. Apa itu larangan blokade terbalik? Artinya, tirai cahaya ini hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar, dan sangat mudah untuk memasuki tempat terlarang tanpa hambatan sama sekali. Tetapi jika Anda ingin keluar setelah masuk, akan sangat sulit. Apakah hanya untuk masuk dan keluar? Ya, Tuan, penghalang ini adalah penghalang besar yang dibentuk oleh Dewa Penguasa waktu sendiri. Tujuannya bukan untuk mencegah orang lain masuk, tetapi untuk membatasi dampak kehendak pada armor abadi, dan untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Karena guncangan kehendak yang mengerikan itu, jika tidak dibatasi, hampir dapat menutupi jarak 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Chen Yuan terksenjing. Ya. Selain itu, Guru, saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah memasuki penghalang terlarang ini, akan jauh lebih sulit untuk keluar daripada memasuki tingkat penghalang harta karun rahasia dewa tertinggi. Penghalang terlarang ini sulit ditembus bahkan oleh dewa-dewa alam semesta tingkat dasar sekalipun. Kecuali kau telah memperoleh armor tak terhancurkan untuk mengenali Sang Master, atau kau telah memahami hukum ruang tingkat 8, kau dapat dengan bebas bepergian melalui ruang bidang sihir, datang dan pergi dengan bebas, atau kekuatanmu melebihi tingkat kelima Master Dewa, dan kau dapat secara paksa menghancurkan sihir. Hanya dalam 3 situasi ini kita bisa keluar. Apakah kau yakin sudah siap? Taling berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Semuanya ada di sini, bukankah mungkin untuk kembali ke rumah, Dewa tidak ingin kehilangan muka. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan melakukan hal-hal yang merendahkan diri seperti itu. Awalnya ada 3 artefak peradaban tingkat 9. Bola penciptaan tidak lagi dibutuhkan. Jika kau bahkan tidak bisa mendapatkan armor tak terhancurkan, itu bukan kerugian besar. Chen Yuan melangkah ke tirai cahaya sihir, mengangkat kakinya dan melangkah masuk. Detik berikutnya, gelombang kehendak yang mengerikan menyapu. Bahkan jika Chen Yuan berada kilometer jauhnya dari puncak pegunungan, di mana inti kehendaknya akan terdampak. Ia juga sedikit mengerutkan kening. Guncangan tekad ini, jika seseorang yang kuat di tingkat ke-10 galaksi masuk, aku khawatir jiwanya akan lenyap dalam sekejap. Para penguasa alam semesta akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tak heran jangkauan guncangan tekad ini bisa mencapai 1 tahun cahaya. Aku baru saja masuk, dan kekuatan benturannya melebihi standar untuk menembus jurang tekad. Coba dulu sampai di mana batasku.
Dengan gerakan sosok Chen Yuan, ia langsung berubah menjadi bayangan, mendaki menuju puncak pegunungan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia menempuh jarak 100 km. Merasa tubuhnya masih rileks, dan jiwa serta tekadnya sepenuhnya mampu menahan benturan. 1 jam kemudian, Chen Yuan telah menempuh jarak 200 km. Ada sedikit tekanan. Batas toleransi Chen Yuan sendiri masih jauh dari tercapai. 2 jam kemudian, Chen Yuan telah menempuh jarak 390 km. Masih ada selisih 110 km dari benturan tekad inti. Tekanan mulai meningkat. Masuk dalam radius kilometer dari jangkauan inti dampak kehendak. Dampak kehendak yang dahsyat itu tiba-tiba meningkat, dan langsung mencapai titik di mana para yang mulia alam semesta biasa hampir tidak mampu menanggungnya. Mata Chen Yuan menjadi serius. Akhirnya, ketika Chen Yuan hanya berjarak 10 km dari kuil megah di puncak gunung. Guncangan kehendak yang mengerikan ini telah menjadi begitu tirani sehingga bahkan yang mulia semesta yang tak terkalahkan pun hampir tidak dapat menahannya. 9 km, 8 km, 7 km. Ketika Chen Yuan masih berjarak 6 km dari kuil, paksaan kehendak yang mengerikan telah menekannya dan dia tidak dapat lagi bergerak maju. Karena berjalan maju, Chen Yuan merasa jiwa dan kehendaknya akan runtuh. 1000 lingzu ilusi, keluarlah. Chen Yuan mengorbankan artefak peradaban tingkat 7, 1000 bola ilusi. Meskipun artefak ini hanya mencapai tingkat artefak peradaban tingkat 7, ia memiliki efek besar dalam meningkatkan kehendak jiwa. Jika kekuatan Chen Yuan menembus semesta yang mulia, dia dapat memaksimalkan penggunaan artefak ini. 5 km, 4 km, 3 km. Chen Yuan sudah dapat melihat kuil besar di depannya. Kuil itu tampak kosong, kecuali sebuah baju besi yang agak usang tergantung di tengah aula. Meskipun baju zirah perang ini sangat tua, Anda seolah dapat merasakan tumpukan mayat dan lautan darah di balik baju zirah ini. Aura pembunuh yang mengerikan mengandung dampak kehendak yang menghancurkan, seolah-olah ada triliunan jiwa kuat yang meraung di balik baju zirah ini. 2 km. Sebuah retakan muncul di bola roh 1000 sihir. Artefak peradaban tingkat 7 itu benar-benar runtuh. Bab 1458. Seketika itu juga 1000 lingzu ilusi runtuh, dan jiwa serta kemauan Chen Yuan terasa seperti telah dihantam keras. Sebuah kekuatan kemauan yang luar biasa menyapu. Tampaknya kekuatan itu benar-benar menghancurkan kemauan Chen Yuan. Tepat pada saat ini, ding! Terdeteksi bahwa kemauan jiwa tuan rumah telah terluka parah, dan pikirannya hampir runtuh. Harap konsumsi 100 juta poin penguatan untuk memperkuat kemauan jiwa dan memperbaiki trauma kemauan. Konsumsi, ding! Setelah mengurangi 100 juta poin penguatan dari tuan rumah, poin penguatan yang tersisa saat ini adalah 65.560.000 poin. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Saat Chen Yuan menderita luka serius pada jiwa dan kemauannya, dia segera mengonsumsi poin penguatan untuk memperbaikinya. Di antara luka parah dan pemulihan, kemauan jiwanya telah sangat ditempa, dan kemudian dengan cepat diperkuat. Ketahanan terhadap dampak kemauan juga telah meningkat pesat. Tetapi gelombang penguatan ini hanya membuat Chen Yuan bertahan sesaat, dan kemudian dia tidak tahan lagi. Ding! Host terdeteksi. Perkuat. Ding! Kurangi 100 juta poin peningkatan dari host. Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Chen Yuan memperkuatnya 2 kali berturut-turut. Akhirnya, tanpa mengandalkan artefak ilahi apapun untuk melindungi tubuhnya, dia mampu menahan dampak mengerikan dari kekuatan jiwa dari jarak 2 km hanya dengan kemauannya sendiri. Tapi itu jelas tidak cukup. Hanya dengan memasuki kuil waktu dan bersentuhan dengan armor abadi seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memurnikannya. Ini, artefak penjaga runtuh, dan kekuatan jiwa terluka parah. Dia tidak hanya tidak menjadi idiot, tetapi dia memadatkan kekuatan jiwa yang lebih kuat dalam sekejap, dan dia hancur lalu berdiri. Situasi yang sangat berbahaya ini menyebabkan kekuatan jiwa berubah, dan tingkat keberhasilan umumnya kurang dari 1 banding, dan dia bisa berhasil 2 kali berturut-turut. Apa-apaan ini? Tarim tercengang. Membara. Kaku. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal dengan probabilitas yang sangat rendah? Kekuatan jiwa telah berubah 2 kali berturut-turut. Aku khawatir tekadnya hampir setara dengan kaisar alam semesta. Tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Ini baru permulaan. Chen Yuan hanya tinggal sejenak sebelum memutuskan untuk pergi. Dia berjalan dengan langkah mantap, seperti perahu datar di laut, dan ada risiko terbalik kapan saja. Tetapi tidak peduli seberapa kencang angin dan hujan, atau ombak besar, perahu kecil ini tetap tidak tenggelam ke dasar laut. Masih berlayar dengan mantap. 1800 meter pertama. Ding! Terdeteksi bahwa kehendak jiwa tuan rumah telah rusak parah, harap konsumsi 100 juta poin penguatan untuk memperbaiki kehendak jiwa.
Konsumsi. Ini, hancur dan berdiri, benar-benar berhasil lagi. Ini ketiga kalinya, sialan kau, setiap kali dia hancur dan berdiri, peningkatan kehendaknya setidaknya setara dengan pelatihan kehendak 10 tahun dari penguasa alam semesta lainnya, dan dia hanya membutuhkan beberapa menit. Aku mengandalkannya. 1600 meter pertama. Ding. Terdeteksi. Konsumsi. 1400 meter pertama. 200 meter ke 1000. Meter ke 1000. Ketika Chen Yuan mendekati armor tak terhancurkan dalam jarak 1000 meter. Taling sangat ketakutan hingga tak bisa bernapas. 7 kali berturut-turut hancur lalu berdiri. Apakah berhasil setiap kali? Jika hanya 1 kali berhasil, mungkin itu keberuntungan, tetapi jika berhasil setiap kali, itu pasti kekuatan. Tapi, hancur lalu berdiri, umumnya hanya terjadi dalam situasi yang sangat berbahaya, kehendak jiwa runtuh, dan kemungkinan untuk mencoba memadatkan kehendak yang lebih kuat sangat rendah. Itu seperti berkeliaran di antara hidup dan mati. Dan itu adalah situasi berbahaya dengan peluang lolos yang sempit. Oleh karena itu, hancur lalu berdiri akan menyebabkan peningkatan substansial dalam kehendak jiwa, yang hampir setara dengan ratusan ribu tahun pemolesan kehendak. Namun, Chen Yuan benar-benar menggunakan metode hancur dan membangun ini untuk dengan cepat memperkuat kehendaknya, yang jelas melampaui kognisi Taling selama puluhan miliar tahun. Apakah ada operasi seperti itu? Dasar makhluk aneh macam apa kau ini? Kalau orang lain sudah mati 800 kali, kan? Saat ini, Chen Yuan hampir menghabiskan 700 juta poin peningkatan. Akhirnya ia berhasil mendapatkan pijakan di depan gerbang kuil waktu. Melihat ke tengah aula, yang hanya berjarak sekitar 1000 meter darinya, baju besi ilahi itu memancarkan kekuatan dewa alam semesta tingkat puncak. Ekspresi wajah Chen Yuan sangat acuh tak acuh. Dengan satu tangan di punggung, pinggangnya ditegakkan, ia perlahan mengangkat kaki kanannya, dan melangkah masuk ke kuil dengan satu langkah. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Saat ini, di kuil waktu, guncangan tekad yang dialami Chen Yuan cukup untuk seketika mengubah kaisar kosmik tingkat dasar menjadi idiot. Namun Chen Yuan menahannya dengan tenang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa keteguhan jiwa dan tekadnya sudah sebanding dengan kaisar alam semesta tingkat menengah. Dan Chen Yuan baru saja menembus alam yang mulia, dan bahkan belum melewati malapetaka kosmik, dan belum dibaptis oleh tingkat yang mulia alam semesta. 8 meter. Ding! Terdeteksi bahwa tekad jiwa tuan rumah telah terluka parah, dan pikirannya hampir runtuh. Harap konsumsi 100 juta poin penguatan untuk memperkuat tekad jiwa dan memperbaiki trauma tekad. Konsumsi. Ding! Setelah mengurangi 100 juta poin peningkatan dari tuan rumah, poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 58.560.000 poin. Taling. Benar-benar mati rasa. Ini ke-8 kalinya, orang ini mengalami kehancuran kemauannya untuk ke-8 kalinya, dan dia berhasil. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Jika dikatakan bahwa probabilitas keberhasilan dalam 1 kali hancur dan kemudian berhasil adalah dalam berapa probabilitas keberhasilan 8 kali berturut-turut. Ini terlalu menyimpang, ini sangat keterlaluan. Chen Yuan sama sekali tidak mengerti perasaan batin Taling. Dia hanya merasa bahwa tempat ini memang tempat yang bagus untuk mengasah kemauan jiwa. Lagi pula, hanya menggunakan poin penguatan untuk meningkatkan kemauan jiwa. Efek peningkatannya jauh lebih buruk daripada hancur dan berdiri. Lebih banyak poin penguatan yang perlu dikonsumsi. Dan untuk mengalami dampak kemauan dalam keadaan ekstrim ini, menggunakan poin penguatan untuk memperbaiki setelah kehancuran. Kemauan jiwa akan dengan cepat beradaptasi dengan intensitas dampak saat ini. 6 meter. 2 meter. Ding! Jaraknya 100 meter. Mampu berdiri dalam jarak 100 meter dari armor abadi tanpa menggunakan artefak pertahanan apapun, kekuatan jiwanya mungkin telah melampaui kekuatan pembangkit tenaga tingkat 7 Kaisar Dewa. Sepertinya ini. Nomor 12 patah lalu berdiri. Setelah Taling terpukul karena syok, dia akhirnya kembali tenang. Karena sudah dipikirkan matang-matang. Orang ini mesum dan sama sekali tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Wajar jika dia memiliki segala sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat alam semesta. Semua hal yang tidak ilmiah tentang dirinya justru ilmiah. Selama Anda memikirkannya dari sudut pandang ini, hati Anda akan jauh lebih tenang. Anda tidak akan ketakutan setiap hari. 80 meter, nomor 13 hancur lalu berdiri. 60 meter, nomor 14 hancur lalu berdiri. 40 meter, nomor 15 hancur lalu berdiri. 20 meter, nomor 16 hancur lalu berdiri. 10 meter, nomor 17 hancur lalu berdiri. Dalam jarak 10 meter dari armor abadi, tampaknya kehendak jiwa sang master mendekati tingkat ke-10 Kaisar Dewa.
Memiliki kehendak jiwa seperti itu adalah musuh bebuyutan bagi ras-ras yang cara serangan utamanya adalah manipulasi jiwa. Bab 1459. Akhirnya, ketika nomor 20 menerobos 3 kali dan kemudian berdiri lagi, Chen Yuan berhasil menyentuh armor tak terhancurkan. Poin penguatan juga terpakai 300 juta. Ding! Sebuah armor pertahanan alam semesta berdimensi tinggi terdeteksi. Kondisi armor ini saat ini rusak dan tidak dapat berfungsi normal. Armor ini dapat diperbaiki hingga kondisi sempurna dengan menghabiskan 1 miliar poin penguatan. Setelah diperbaiki, kerangka tempur ini dapat diubah menjadi 6 bentuk: kerangka tempur, kapal perang, senjata tempur, meriam tempur, sayap tempur, dan pangkalan tempur. Dalam kondisi rusak, fungsi pertahanan armor hanya dapat mempertahankan 1/10 dari kekuatan pertahanan aslinya. 1 miliar. Lebih baik kau bunuh aku, tidak? Chen Yuan merentangkan tangannya. Seketika terdiam. Ding! Terdeteksi bahwa saldo poin penguatan host saat ini tidak mencukupi dan tidak dapat diperbaiki. Disarankan agar host menggunakan 1000 juta poin penguatan, melakukan perbaikan dasar, dan membuatnya memurnikan dan mengenali master. Setelah fondasi diperbaiki, berapa banyak fungsi pertahanan armor tak terhancurkan yang dapat dipulihkan. Kekuatan pertahanan tetap tidak berubah, tetapi fungsi ekspansi dan kontraksi otomatis dapat dipulihkan, dan setelah baju zirah dikenakan, ia akan langsung menyatu dengan tubuh dan tidak dapat dilepas. Ini perbaikan dasar. Kalau begitu kau memperbaiki benang. Ding! Pengingat. Setelah fungsi penyusutan otomatis baju zirah tak terhancurkan diperbaiki, ia dapat menyusut menjadi tato di lengan pemiliknya. Dengan sebuah pikiran, baju zirah akan secara otomatis menempel pada tubuh, membuatnya lebih mudah digunakan. Lalu jika aku tidak menggunakan poin peningkatan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan baju zirah tak terhancurkan? Ding! Diperkirakan dibutuhkan waktu 10 tahun bagi pemiliknya untuk memurnikan baju zirah ini. Kalau begitu mari kita percepat pemurniannya. Ding! Untuk mempercepat pemurnian baju zirah tak terhancurkan, 1000 juta poin peningkatan perlu dikurangi dari pemiliknya. Bolehkah aku bertanya kepada pemiliknya apakah kau yakin tentang pemurniannya? Tentu. Ding! Setelah dikurangi 1000 juta poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 33.560.000 poin. Ding! Mohon tunggu sebentar. Perbaikan dan penyempurnaan dasar baju zirah kosmik berdimensi tinggi mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Selama periode ini, host hanya dapat tetap di tempat. Ding! Penyempurnaan. Chen Yuan tidak menyangka bahwa bahkan kecepatan pemurnian sistem pun akan melambat kali ini. Petik 2. Sepertinya baju zirah tempur ini benar-benar luar biasa. Aku hanya tidak tahu apakah hanya tersisa 1/10 dari kekuatan pertahanannya, berapa banyak yang tersisa. Ding! Baju zirah abadi memiliki fungsi menyerap kekuatan serangan lawan dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Semakin banyak orang yang diserang, semakin banyak energi yang diubahnya. Dan baju zirah abadi dapat mengurangi 90,00% kekuatan serangan dari pembangkit tenaga kosmik manapun di bawah dewa tertinggi alam semesta. Begitu mesum. Bukankah ini berarti kau menjadi lebih kuat setelah dikalahkan? Jika aku ingin mencari kaisar dewa kosmik untuk menghajarku sampai babak belur, bukankah itu peningkatan basis kultivasi dan kekuatanku? Dan hanya perlu menahan persen kekuatan serangan. Waktu berkedip. Baru setengah bulan berlalu. Saat ini, pintu masuk ke alam mistik. Binatang raksasa Kaisar Putih berakselerasi dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan, 1000 kali lebih cepat dari yang mulia waktu, dan hanya butuh setengah bulan. Dia telah berhasil memahami 92 pola ilahi abadi. Hanya tersisa 8 bagian lagi untuk sepenuhnya memahami bagian dari cakram dewa penciptaan. Dan binatang raksasa Kaisar Putih telah mengalami banyak petualangan dalam 3 juta tahun terakhir, sehingga ia telah memahami hampir dewa kuno secara total. Baik itu tingkat kultivasi, pemahaman hukum, dunia kerajaan dewa, kekuatan supernatural, darah dan daging, atau pemahaman pola dewa kuno, hampir semuanya telah mencapai tingkat tertinggi di antara para kaisar alam semesta. Kaisar dewa kosmik biasa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa umurnya hanya juta tahun, dan akhir hidupnya semakin dekat, bahkan obat ajaib untuk memperpanjang umurnya pun tidak akan banyak membantunya. Mengapa ia sampai merebut kesombongan semua ras di alam semesta? Menurut umur seorang kaisar dewa alam semesta normal, ia sebenarnya dianggap masih muda. Dengan umur juta tahun, pada tingkat kaisar dewa alam semesta, kehidupan mungkin baru saja dimulai. Lagi pula, bahkan para dewa terkuat di peringkat pertama kaisar dewa memiliki umur 20 miliar tahun. Jika ia benar-benar dapat hidup selama puluhan miliar tahun, ia memiliki peluang besar untuk menembus ranah dewa penguasa alam semesta.
Sayang sekali para santoku tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Bukan hanya umurnya yang habis sangat cepat, tetapi ia juga dibenci dan dijijikkan oleh semua ras di alam semesta. Jika bukan karena Tianjiao klan kita yang muncul dalam jumlah besar, ada 5 dewa kosmik yang memperbudak banyak ras Tianjiao dan menyediakan tubuh parasit untuk klan suci kita. Aku khawatir mereka sudah punah sejak lama. Di bawah percepatan waktu 1000 kali, paling lama setengah hari, kaisar ini akan mampu sepenuhnya memahami naskah ilahi kuno ini. Chen Yuan, tunggu aku, kau tidak bisa lolos kali ini. Setelah setengah hari, di belakang binatang kaisar putih raksasa, jejak naskah ilahi abadi muncul. Suasana menakutkan benar-benar mencekam. Paksaan kaisar ilahi yang perkasa dan tak terkalahkan membuat Si Tukong ketakutan. Setelah itu, di bawah pengawasan semua orang, kaisar putih raksasa langsung menembus penghalang dewa. 7.000 jejak dewa kuno menyala di seluruh tubuhnya, yang menyatu dengan dewa-dewa di penghalang terlarang dewa. Tidak ada yang menghalangi. Binatang raksasa kaisar putih akhirnya berhasil memasuki ruang rahasia guru ilahi. Pemandangan ini membuat Si Tukong sangat iri. Jika aku bisa melahap jiwa kaisar putih, mengambil alih dunia ilahinya, dan mendapatkan pengalaman kultivasi seumur hidupnya, aku khawatir kekuatan kultivasiku akan mampu mencapai puncak kaisar dewa alam semesta dalam waktu sesingkat mungkin. Setidaknya puluhan juta tahun pertobatan bisa dihemat. Sayang sekali aku bukanlah lawannya, tetapi setelah berhasil mengalahkan anak Chen Yuan, akan ada masa lemah yang sangat singkat. Saat ini, tubuh dan jiwa belum sepenuhnya menyatu. Jika kau melepaskan tubuh kaisar dewa, tingkat kultivasinya akan cepat turun ke tingkat yang hampir sama dengan kekuatan Chen Yuan saat ini, yaitu sekitar tingkat ke-10 penguasa. Masa lemah ini akan berlangsung dari 1 tahun hingga 10 tahun. Jika aku bisa memasuki alam rahasia guru ilahi dalam waktu setengah tahun, dan Kaisar Putih kebetulan berhasil merebut rumah itu dan berada dalam tahap lemah, jika aku bisa membunuhnya dan melahap jiwanya untuk berkultivasi, semua rencananya akan berhasil untukku. Namun, Kaisar Putih sudah tua dan licik, jadi dia pasti punya cadangan. Jika dia ingin berhasil menelannya, dia mungkin perlu mencari bantuan dari luar negeri. Si Tukong berpikir begitu. Hahaha, apakah ini alam rahasia dewa tertinggi? Kaisar akhirnya datang. Segel para dewa, keluarlah. Segel aku. Aku melihat raksasa Kaisar Putih memuntahkan artefak dasar peradaban tingkat 9. Meskipun artefak ini hanya dasar, ia telah mencapai tingkat artefak peradaban tingkat 9, jadi tentu saja luar biasa. Begitu segel ini keluar, dunia disegel, tidak hanya sepenuhnya menutup pintu masuk ke gudang rahasia dewa, tetapi juga menebalkan penghalang ruang dunia gudang rahasia beberapa lapis. Bahkan jika hukum ruang memahami para pembangkit tenaga di lantai 7, mereka bahkan tidak ingin keluar dari harta rahasia dewa ini. Dengan penindasan segel para dewa, bahkan jika umat manusia memiliki kaisar kosmik tingkat yang sama yang turun, mereka bahkan tidak berpikir untuk memasuki harta rahasia dewa. Binatang raksasa Kaisar Putih tidak ragu untuk mengorbankan artefak kelahiran peradaban tingkat 9, dan langsung menerapkan pengamanan ganda. Yang lain tidak bisa masuk, dan anak Chen Yuan tidak bisa melarikan diri, jadi sekarang dia bisa membawa rumah itu dengan tenang dan perlahan-lahan melewati masa lemahnya. Bab 1460. Terdapat harta karun rahasia sang guru ilahi sebagai penghalang alami. Sangat sulit untuk masuk, dan tidak mudah untuk memahami kitab suci kuno. Selain itu, Kaisar Putih melindungi seluruh tata surya dengan kekuatan kerajaan dewa. Sekarang dengan segel para dewa, dunia rahasia itu disegel. Tepatnya, sebenarnya itu adalah jaminan 3 lapis. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada ruang rahasia sang guru ilahi. Setelah merebut Chen Yuan, paling lama 10 tahun, ia akan mampu mengatasi periode kelemahan. Dan jangan lupa, ini adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh dewa penguasa waktu. Jika Anda bisa mendapatkan artefak terkenal dari zaman kuno, alam semesta dewa penguasa waktu Megatron, menara waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk melewati periode kelemahan akan sangat berkurang. Jika menara waktu dapat diaktifkan 10.000 kali lebih cepat, hanya dibutuhkan beberapa hari untuk melewati periode kelemahan dengan sempurna. Pada saat ini, sebuah aura ilahi dari kehampaan turun tepat di depan Kaisar Putih. Selamat, Kaisar Putih Behemoth Muda, sebagai makhluk ketiga yang memasuki dunia rahasia sang guru, kau bisa mendapatkan peta. Di alam rahasia kerajaan dewa ini, aku telah meninggalkan total 3 artefak peradaban tingkat 9, yaitu Menara Waktu, Bola Keberuntungan, dan Zira Abadi, serta puluhan artefak peradaban tingkat 8, dan juga buku rahasia warisan guruku yang telah dikultivasi selama puluhan miliar tahun. Semua benda ini tersebar di seluruh dunia alam rahasia, apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Hanya 3 makhluk teratas yang memasuki alam rahasia dewa yang dapat memperoleh pengingat yang ditinggalkan oleh sang guru. Kau adalah yang terakhir dan yang terkuat.
Mungkin kau adalah yang paling mungkin mewarisi jubah sang guru. Bakatmu dalam hukum waktu memang luar biasa. Bayangan Dewa Waktu mengangguk setuju. Kaisar Putih merasa sangat terhormat dipuji oleh kekuatan abadi seperti Dewa Waktu, meskipun itu hanya bayangan. Dan dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa harta suci ini telah disiapkan untuknya. Mungkin hanya sedikit orang yang tahu. Binatang Kaisar Putih raksasa itu sangat berbakat. Hanya dalam juta tahun, ia tidak hanya mengembangkan hukum jiwa hingga tingkat ke-7 Dzogchen. Ia juga mengembangkan hukum penghancuran hingga 50% dari tingkat ke-7. Hukum ruang telah dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan ke-6. Hukum waktu telah dikembangkan hingga 60% dari lantai 7. Hukum emas telah dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan ke-6. Hukum kayu telah dikembangkan hingga tingkat ke-6 Dzogchen. Hukum air telah dikembangkan hingga tingkat ke-6 Dzogchen. Latih hukum api hingga tingkat ke-6 Dzogchen. Hukum bumi telah dikembangkan hingga tingkat ke-6 Dzogchen. Ia belum pernah menunjukkan bakatnya dalam hukum waktu di depan para pemain kosmik hebat lainnya sebelumnya. Hanya untuk menyimpan kartu trufnya. Lagi pula, jika pemain kuat di level ini tidak memiliki beberapa kartu truf, itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Ternyata menara waktu, artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9, benar-benar ada di dunia rahasia ini. Selain menara waktu, ada juga armor abadi, bola keberuntungan yang mengguncang alam semesta di zaman kuno. Hahaha, jika Kaisar bisa mendapatkan 3 artefak tertinggi peradaban tingkat 9 ini, ditambah warisan keterampilan Master Dewa Waktu, mengapa tidak bisa membuktikan posisinya sebagai Master Dewa Alam Semesta di masa depan? Mungkin suatu hari nanti dia bahkan bisa mencapai 10 besar pembangkit tenaga di alam semesta. Hahaha, kesempatan keberuntungan Kaisar ini akhirnya datang. Hanya saja Kaisar ini adalah orang ketiga yang masuk di antara harta karun rahasia dewa. Selain Chen Yuan yang masuk setengah bulan lalu, siapa lagi yang ada? Hati Kaisar Putih seketika menjadi waspada. Jika orang ini juga seorang Kaisar Dewa Kosmik, atau telah memasuki harta karun rahasia dewa, mungkin dia telah mendapatkan kesempatan penting. Tapi tidak masalah. Ketiga artefak tertinggi ini pasti miliknya. Kaisar yang menghalangi jalannya akan mati. Sambil memegang peta, Kaisar Putih raksasa itu berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap, dan melesat menuju kehampaan tempat menara waktu berada di peta. Mari kita sempurnakan menara waktu terlebih dahulu. Kaisar telah memahami hukum waktu hingga 60% dari lantai 7. Tingkat pemahamannya tentang hukum waktu sangat tinggi. Itu pasti sangat berguna untuk menyempurnakan menara waktu. Lagi pula, jika tebakanku benar, maka anak Chen Yuan akan pergi ke menara waktu untuk mencari peluang sebagai perhentian pertama untuk memasuki harta karun rahasia dewa. Dengan kultivasi tingkat penguasa dan kekuatan hukum waktu tingkat keempat yang pernah ia demonstrasikan, tanpa memurnikannya selama 10.000 plus tahun, mustahil untuk terlibat dalam artefak tertinggi peradaban tingkat ke-9. Mungkin kita bisa menangkapnya. Dengan penuh semangat, Bai Huang menggunakan kekuatan kultivasinya di puncak Kaisar Dewa Alam Semesta. Hampir dalam sekejap, jarak miliaran kilometer terbentang. Tiba di posisi tempat menara waktu dulu berada. Ia melirik peta dengan cermat. Indra ilahi yang besar langsung menyapu ratusan juta mil jauhnya. Benar. Apakah di sini? Apakah ada yang salah dengan peta? Atau arah yang dicari Kaisar salah? Tapi tidak ada alasan. Kaisar hanya berjalan sesuai dengan tanda peta. Pegunungannya baik-baik saja. Mengapa kau tidak bisa melihat menara waktu? Hukum waktu. Citra waktu. Kembali. Di bawah pengaruh hukum waktu, sebuah gambar pemutaran ulang tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini bukan kembali ke masa lalu, karena kembali ke masa lalu memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar. Ini hanya menggunakan hukum waktu untuk menelusuri kembali apa yang terjadi di ruang ini. Keterampilan semacam ini perlu menanggung dampak balik dari hukum waktu, yang pada dasarnya dapat diabaikan. Dengan cepat, gambar di kehampaan itu diputar ulang setengah bulan yang lalu. Ada sebuah menara super raksasa dengan ketinggian 18 miliar meter. Menyapu ruang di sekitarnya menjadi aliran ruang dan waktu yang kacau. Aura mengerikan dari artefak peradaban tingkat 9 mengguncang dunia. Dan pada hari ini, seorang pemuda tampan dan luar biasa datang ke menara waktu. Dia memasuki menara waktu. Dan hanya butuh 1 hari untuk merebut menara waktu. Ini. Manusia Chen Yuan, apakah dia telah mendapatkan pengakuan menara waktu sebagai tuannya? Anak ini memiliki kekuatan dasar kultivasi yang sangat rendah, bagaimana dia bisa membiarkan menara waktu mengakui tuannya dalam waktu sesingkat itu? Ada sebuah rahasia. Chen Yuan, seorang manusia, mungkin memiliki rahasia besar, sebuah peluang besar. Baiklah, sangat bagus, karena kau telah menyempurnakan menara waktu, Kaisar akan menghemat banyak kesulitan. Ketika kau berhasil merebut rumah itu, semua artefak keberuntungan di tubuhmu akan menjadi milik Kaisar.
Ada keserakahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Bai Huang. Pada saat yang sama, aku semakin merasa bahwa tindakan ini sangat bijaksana, dan waktunya juga sangat tepat. Jika kau menunggu sedikit lebih lama. Sekarang Chen Yuan memiliki menara waktu, ditambah dengan warisan Dewa Penguasa Waktu, kecepatan peningkatan kekuatannya pasti akan tak tertandingi. Pada saat itu, mungkin tidak akan semudah ini untuk merebut istana. Untungnya, tingkat kultivasi Chen Yuan saat ini belum tinggi. Dia tampaknya telah menembus ke tingkat yang mulia. Namun, tingkat yang mulia lebih baik, sehingga ketika dia merebut istana, dia juga dapat menahan kekuatan jiwa kaisar yang lebih kuat, dan waktu pemulihan kaisar dari masa lemah akan lebih singkat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.